Pernah kebayang nggak sih, bangun tidur, baru aja nyeruput kopi, sadar kalau semua tugas admin yang bikin pusing itu udah beres. Semuanya. Dan bukan karena kalian lembur semalaman, tapi karena ada asisten pinter yang ngerjain itu semua pas kalian lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Nah, di sesi kali ini kita bakal bongkar tuntas gimana fiksi ilmiah ini beneran udah jadi kenyataan dan merubah total cara kita bekerja. Coba pikirin deh, selama ini kan gadget kita itu reaktif banget ya. Kita ngetik, dia jawab. Layar mati, ya udah kerjanya berhenti. Tapi siap-siap aja karena kita lagi masuk ke era baru. Kita udah nggak lagi ngomongin alat yang pasif nunggu perintah. Kita ngomongin soal pekerja otonom yang terus jalan di latar belakang, merampungkan semuanya bahkan pas ponsel kalian ada di dalam laci. Kenalin, Gemini Spark, ini agen AI personal terbarunya Google. Di baliknya, ada tenaga dari Gemini 3.5 Flash dan sebuah sistem keren yang disebut mesin virtual anti-gravity. Nah, bagian anti-gravity ini yang paling penting. Kenapa? Karena dia hidup sepenuhnya di cloud. Jadi kalian beneran bisa nutup laptop, matiin HP, cabut liburan, dan Spark bakal terus kerja mandiri nyelesain to-do list kalian tanpa ngabisin baterai perangkat kalian sedikit pun. Mungkin kalian mikir, paling kayak chatbot biasa. Beda jauh. Chatbot tradisional itu ibaratnya cuma nunggu disuruh. Kita kasih prompt, dia ngerjain tugas pendek, terus udah, diam lagi. Tapi, agen Gemini Spark ini beda kelas. Dia itu pekerja proaktif. Dia punya kemampuan yang namanya long horizon execution. Artinya, dia bisa benar-benar bekerja berjam-jam atau berhari-hari untuk ngejar satu tujuan. 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa henti. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngatur asisten yang kerja tanpa henti ini? Tenang, kalian nggak perlu jago coding sama sekali. Anggap aja kalian lagi onboarding anak magang baru. Cuma butuh 3 langkah simpel. Ngasih tasks atau tugas, ngebangun skills atau keahlian, dan ngatur schedules alias jadwal. Yuk kita bahas satu-satu, gimana 3 hal ini bakal ngebangun fondasi delegasi kerja yang luar biasa. Kita mulai dari yang pertama, tasks. Ini tuh instruksi langsung dari kalian tapi levelnya udah canggih banget. Kalian bisa nyuruh, tolong scan Google Drive gue dong, cariin file-file penting, terus susunin semuanya rapi di spreadsheet pakai tag dan catatan. Dan boom, Spark bakal langsung ngehubungin titik-titik itu melintasi ekosistem digital kalian dan mengeksekusinya sendirian. Langkah kedua adalah skills. Nah, di sini keajaibannya mulai kerasa personal banget. Bayangin kalian ngasih instruksi gini, coba baca 50 email terakhir yang gue tulis, terus jadiin itu panduan gaya bahasa, dan sebut keahlian itu sebagai ghostwriter. Kalian cuma perlu ngajarin dia sekali aja. Udah nggak ada lagi tuh cerita ngedit draft berulang kali karena bahasanya kaku. Spark bakal mengingat persis gimana nada bicara dan gaya bahasa kalian selamanya. Langkah ketiga, schedules. Disinilah kita ngebangun ritme kerja otomatis. Bayangin skenario Senin pagi yang biasanya riweh. Kalian bisa ngatur gini. Setiap jam 9 pagi, tolong dong Spark, scan kotak masuk, bikinin rekap email penting, susunin prioritas kerjaan, dan ini yang paling melegakan, langsung blokir kalender buat sesi deep work. Semuanya terjadi tanpa kalian harus minta-minta lagi. Leverage waktu kayak gini nih yang bener-bener kita butuhin. Oke, teorinya udah jelas. Sekarang kita masuk ke dunia nyata. Kita semua pasti pernah dong pusing ngurusin rencana liburan grup. Bayangin ada sebuah rantai email atau chat yang kacau banget. 20 balasan numpuk dari teman-teman. Tanggalnya beda-beda, budget beda, maunya beda-beda juga. Mengurai kekacauan kayak gini secara manual tuh asli bisa ngabisin waktu berjam-jam. Tapi kalau pakai Spark, agen AI inilah yang bakal turun tangan ngerjain bagian ribetnya. Spark bisa baca seluruh rantai email yang berantakan itu, nyusun satu rencana induk atau master plan, nyatet semua estimasi pengeluaran ke spreadsheet, dan bahkan ngirim email ringkasan ke semua anggota grup. Tugas kalian cukup duduk manis, baca ringkasannya, lalu kasih persetujuan akhir. Selesai. Mari beralih ke skenario kedua, dan ini pas banget buat kalian para freelancer atau pemilik bisnis kecil. Ambil contoh seorang fotografer lepas yang nerima puluhan email pertanyaan dari calon klien tiap minggunya. Menghabiskan waktu berjam-jam cuma buat nyortir email, nyalin nama, dan bikin folder klien secara manual itu sayang banget. Itu waktu yang harusnya bisa dipakai buat benar-benar motret. Disinilah Spark ngambil alih lewat alur kerja otomatisnya. Langkah 1, klien ngirim email. Langkah 2, Spark otomatis narik nama dan tanggal acara dari email tersebut. Langkah 3, datanya langsung dicatat rapi ke dalam Google Sheet Tracker. Dan langkah 4, Spark langsung bikinin folder khusus pakai nama klien itu di Google Drive. Satset banget, inilah wujud asisten administrasi 24 jam kalian. Nah, sekarang bersiaplah karena kita bakal naik level ke skenario yang lebih kompleks. Gimana kalau kita nerapin ini buat ngatur acara besar komunitas? Misalnya kayak acara kumpul warga sekompleks. Skenario ini benar-benar nunjukin betapa luasnya Spark menangani tugas lintas aplikasi untuk sebuah orkestrasi acara yang butuh koordinasi tingkat tinggi. Disinilah kita lihat kekuatan integrasi yang sesungguhnya.
Dia bisa nge-update Google Sheets secara live berdasarkan balasan Gmail dari tetangga-tetangga kalian. Dia bisa otomatis bikinin slide presentasi, bahkan ngobok-ngobok nyari PDF aturan perumahan yang udah ketumpuk entah di mana dalam Drive. Dia bahkan bisa diinstruksikan buat ngewarnain jadwal rapat penting di kalender kalian jadi warna merah muda terang biar nggak terlewat. Semuanya benar-benar nyambung mulus. Tentu aja, dengan kemampuan otonomis segila ini, pasti muncul satu pertanyaan di kepala kalian. Tapi, aman nggak sih biarin AI mengendalikan kotak masuk kita sendirian? Wajar banget kalau ngerasa ngeri AI bakal ngelakuin kesalahan fatal. Kabar baiknya, Google udah nyiapin semacam rem darurat atau fail-safe. Spark bakal selalu minta persetujuan kalian atau check-in sebelum dia ngambil tindakan berisiko tinggi kayak ngirim email ke orang atau beli barang. Jadi, bosnya tetap kalian. Dan kalau kalian pikir keajaiban Spark ini cuma berlaku di dalam aplikasi-aplikasi Google doang, siap-siap kaget. Lewat sistem yang namanya Model Context Protocol atau MCP, Spark bisa keluar kandang. Di masa depan, dukungan MCP ini berarti Spark bakal bisa berinteraksi dan ngendaliin aplikasi pihak ketiga, kayak Notion, Slack, Canva, bahkan aplikasi belanja. Ini bukan lagi sekedar alat pencarian, ini benar-benar sistem operasi personal kalian. Terus gimana cara nyobainnya dan berapa harganya? Di peluncuran awal, Spark baru ditujukan buat pelanggan Google AI Ultra di Amerika yang umurnya di atas 18 tahun, plus beberapa pengguna bisnis tertentu. Untuk biaya langganannya dimulai dari paket dasar $100, dan yang menarik, paket atasnya malah turun harga dari $250 jadi $200. Akses ini pastinya direncanakan bakal diperluas ke wilayah-wilayah lain dalam beberapa minggu ke depan. Melihat semua perkembangan ini, poin penting yang bisa kita tarik adalah kita lagi benar-benar berada di tengah pergeseran paradigma. Masa depan kecerdasan buatan itu udah bukan lagi soal chatbot percakapan yang pasif. Setiap lab AI raksasa sekarang lagi fokus ngebangun agen latar belakang yang otonom. Alat yang bukan cuma sekedar ngomong, tapi ngambil tindakan, punya memori jangka panjang, dan belajar gimana cara kalian kerja. Artinya, kebiasaan kerja kita juga harus ikut berevolusi. Pakai teknologinya mungkin gampang ya, tapi mengubah mindset kita lah yang jadi tantangan. Makanya 3 kekuatan super baru yang wajib kalian kuasai sekarang adalah tahu cara mendelegasikan tugas ke AI, jago nulis instruksi yang super jelas, dan pintar merancang skills personal untuk pangkas waktu. Siapa yang nguasain 3 hal ini pasti bakal melesat jauh. Sebagai penutup obrolan kita, saya mau ngasih pertanyaan simple buat kalian pikirin. Udah siap belum sih mendelegasikan kerjaan kalian ke AI? Coba deh ingat-ingat lagi tugas admin minggu ini yang sebenarnya bisa diserahin ke agen otomatis, sementara kalian bisa benar-benar istirahat santai. Mulailah bayangin gimana kalian bakal ngerancang Spark versi kalian sendiri. Terima kasih udah dengerin, dan selamat mendesain ulang masa depan produktivitas kalian.